Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Alfi Rahman Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mini project yang kedua, yaitu CLI, ya, to-do list berbasis CLI Command and Interface. Di sini saya membuat to-do list sederhana, di mana bisa menambah, ya, bisa menampilkan list, bisa mengubah status menjadi done, ya, dan bisa menghapus serta nge-search atau mencari data. Baik, mungkin langsung saja saya praktekkan. Mungkin saya praktekkan terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah menggunakan flag, di mana jika kita menggunakan flag, kita akan mudah kita untuk menambah, mencari atau menampilkan menggunakan command line. Di sini saya contohkan, ya. Di sini ya, demand kan kita sudah mendefinisikan flagnya, ya, dengan add list. Dan untuk menggunakan flagnya, kita go run main.go, kita coba list. Di list ini untuk menampilkan data tulis yang sudah ada, ya, dimana kita ambil dari JSON sudah tercantumkan, di mana di sini ada title, ya, tag 1, deskripsi, statusnya, dan create add, ya, kapan dibuat. Baik, langsung saja kita akan coba menambah. Setelah itu menambah lebih dahulu, ya. Jadi di sini kita add, ya. Nah, pada add di sini sudah terdapat validasi, ya, jika kita add. Nah, di sini error karena kenapa? Karena title flag itu harus diisi. Serta ini errornya, ya. Deskripsi string itu opsional. Jadi yang harus kita isi required itu adalah title. Jadi kalau kita hanya add saja tanpa adanya flag title mengisi flagnya yaitu judul, itu dia tidak bisa. Nah, karena di sini sudah tervalidasi pada subcommand. Jadi di sini langsung saja kita title, kita coba isi belajar golang intermediate. Kita coba. Nah, itu deskripsi berhubung opsional, jadi kita bisa isi, bisa tidak. Misal belajar dalam 1 minggu. Enter. Nah, maka to do add successful. Jadi kita sudah menambah dan terdapat create add, ya. Jadi maaf, deskripsi kenapa 0 DESC? Karena maaf, ini karena kita tidak menambahkan slash, ya, 2 kali, karena flag harus 2 kali. Saya ulangi lagi. Nah, jika coba kita dengan judul yang sama, nah, title RDC, jadi validasi judul yang sama juga tidak bisa. Maka dari itu kita coba yang kita tampilkan saja terlebih dahulu. Nah, data sudah buat. Nah, deskripsinya belum diisi karena tadi kita salah, ya. Jadi tetap saja kosong. Kita coba menambah lagi. Misal nah, ini kita enter. Nah, maka ID juga sudah bertambah di keempat, ya. Nah, title belajar code, deskripsi belajar dalam 1 minggu, dan create add tanggalnya juga sudah sesuai, ya. Tanggal 29 bulan 11 2025. Kita coba list. Nah, project sudah berhasil ditambahkan. Nah, itu kita coba untuk statusnya, ya, mengubah status, dimana kita ubah done, ya. Mungkin yang belajar golang intermediate pada ID ketiga. Jadi untuk mengubah status kita perlu menggunakan ID, ya. Karena untuk done command itu harus mengisi ID-nya. Jadi ID berapa yang kita akan memberikan status done, ya. Kita go run done ID berapa. Jadi kita ubah ID 3, maka to-do pada ID 3 sudah diubah. Sebelumnya belum, sekarang sudah diubah. Nah, sekarang yaitu kita coba fungsi delete, ya. Kita coba menghapus pada. Untuk delete juga sama, kita perlu menggunakan ID, ya, untuk mengunci key-nya itu ID berapa yang harus kita hapus. Jadi kita menggunakan ID. Nah, bagaimana jika tidak menggunakan ID juga sama validasinya, bahwa kita harus mengisi ID. Nah, ID ketiga, maka ID ketiga jika berhasil maka sudah ada pesan sukses. Kita coba tampilkan. Nah, ID ketiga sudah hilang. Sekarang adalah kita mencari searching. Nah, untuk searching sendiri flagnya kita membutuhkan keyword.
atau kata kunci. Kata kunci apa? Di sini kata kunci kita ambil dari title dan deskripsi. Kita coba. Nah, di sini kita coba keyword kosong. Nah, keyword harus diisi ya. Kita coba 2. Nah, maka yang berhubung dengan 2 akan muncul. Kita coba first. Nah, di sini description dengan ada kata first juga sudah muncul. Jadi dia akan mencari keyword yaitu title dan deskripsi. Nah, dari project ini implementasi ya, implementasinya kita sudah operator tentunya, variabel pasti, fungsi, layout dan lain sebagainya. Nah, di sini saya langsung jelaskan CLI ini perintah langsung dari argumen, jadi saya menggunakan package flag ya. Mungkin ini yang untuk project sederhana ya, lebih pas daripada menggunakan Cobra. Jadi untuk validasi juga saya sudah berikan. Ini yang pertama validasi pada command line ya. Ini ada validasi if jika di detailnya ya. Ini apa namanya? 0, kosong ya, atau tidak diisi maka titel harus diisi dan sebagainya. Ini misal kalau ID dia kurang dari 0, otomatis jika kita tidak mengisi kan, kurang dari sama dengan 0, maka error. Mungkin kita lanjut langsung saja ke handler ya. Nah, untuk handler sendiri di sini kita juga sudah menggunakan string ya, di mana string ini saya gunakan untuk memformat tampilan, formatting ya. Nah, ini supaya kenapa? Tapi kita menggunakan tab inter juga untuk format tabel yang lebih rapi. Contohnya di sini kita untuk menampilkan ID ya. ID ini kita harus supaya rapi sama dari ID 1 sampai ke 5 kita menggunakan 5. Seperti 5 apa ya? 5 string ya. Contohnya ini ID. Kita di sini ada 1 2 3 4 5. Jadi ID urutannya di sini. Setelah itu title-nya ada 25, deskripsinya ada 35, statusnya ada 12. Jadi ini supaya rapi saja. Jika titelnya lebih dari 25 ya panjangnya, ini kan 1 2 3 4 5 6. Jadi ini cuma 6. Jika lebih dari 25 otomatis dia hanya berhenti sampai di sini. Tidak melebihi dan tidak merusak tampilan deskripsi. Nah, itu mungkin kelebihan dari tab inter. Kita juga sudah menggunakan tambahan. Ini untuk tugas dasar. Nah, ini sudah ada validasi ya, kita menggunakan error handling ya, menggunakan nil ya untuk menangani input ya, error tugas. Ini kan tugas selesai. Jadi dari komplit to-do-nya apakah dia sudah selesai atau pending. Otomatis jika sudah done tetapi kita ingin done lagi ya, kita komplit, maka dia terjadi error. Nah, ini if error dan nil, maka dia akan melakukan errornya. Ini untuk menghapus ya, jika sudah validasi. Ini adalah untuk error mengambil dari apa namanya ID ya, menghapus tugas. Nah sebagainya. Nah untuk format tanggal sendiri saya menggunakan format ini, format tanggal dimulai dari year, month, and date, dan tanggal ini jam. Jadi dia formatnya akan seperti ini. Untuk DTO ya, di sini sudah saya sudah saya buat struct-nya ya, dari untuk menambah, mengupdate ya, untuk menampilkan list serta searching ya, to do respond, pencarian tugas. Ini untuk modelnya, informasi umum dan informasi data tugas. Oh ya, ini saya buat ini time ya, untuk waktu. Jadi dia jika dipanggil dia akan menangkap waktu itu juga saat kita membuat, mengupdate, dan menghapus. Itu service. Ini untuk generate ID ya, ini dimana jika ID sama dengan kita inisialisasi dulu 1, dia melakukan looping dengan rank sampai berapa jumlah ID. Nah dari to do ya, data tersebut, data to do list, apabila
ID yang apa namanya, yang di loop ini lebih dari sama dengan new ID ya, dari 1, maka new ID sama dengan ID sebelumnya ditambah 1. Jadi ini untuk menambah data ya. Nah, maka dia akan misal data sudah terisi 1 sampai 3, otomatis dia menambah dari TID 3 ditambah 1 berarti 4 dan seterusnya ya. Untuk ID baru ini Temno ya, waktu itu, dan update-nya juga waktu itu juga. Ini dari request deskripsi ya. Mungkin cukup seperti itu. Sekian dari saya ya, berhubung waktu sudah lebih dari 5 menit. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.